Ya teman-teman, kembali lagi sama saya. Di sini saya akan merakit PC lagi ya, dimana harganya 10 juta. 10 juta lebih sedikit lah, bisa dibilang seperti itu, 200.000 sampai 300.000 lah. Kalau ini 10 juta pas, silahkan kurangi aja beberapa part di sini ya, seperti itu intinya. Di sini ini adalah rakitan yang dimana saya menggunakan Core i5 10400F, yang dimana saya itu membelinya tray, tidak ada boxnya di sini, pokoknya tray lah. Dan juga saya menggunakan GTX 1050 di sini. Dan di sini saya akan menjelaskan apa aja part-partnya di sini semua satu-satu. Sebelum itu jangan lupa klik subscribe ya teman-teman, pojok kanan bawah itu ya, tinggal diklik seperti itu, dan juga jangan lupa sahabat linknya di deskripsi. Yang pertama, saya menggunakan Core i5 10400F yang dimana prosesornya tidak ada di sini, kan sudah saya pasang di motherboardnya di belakang layar sinilah. Dari sini motherboardnya ada di sini. Saya tuh membeli tray. Kalau yang box dia tuh terpaut 300.000 sampai 400.000. Kalau yang tray lebih murah, 2.250.000. Semua harganya ada di pojok sini ya, untuk semua list dan juga harganya lah, intinya seperti itu. Itu paling murah untuk saat ini. Kalau dibandingkan dengan AMD, dia tuh hanya bisa dapat Ryzen 3 3300X. Jadinya lebih baik ke Intel aja daripada ke AMD. Harga sekarang AMD itu pada mahal semua. Selanjutnya mobile saya menggunakan ASRock B460 Pro 4 ya, dimana dari dulu saya pakai ini sudah 6 kali mungkin ya. Ini ASRocknya ini harganya sih naik juga sih, 1.480.000 di official store-nya ada di Tokopedia, tinggal beli aja lah. Semua linknya ada di deskripsi untuk semua part-partnya. Ini sangat rekomend sih kalau menurutku, dari segi warnanya putih dan juga ada debug LED-nya. Dia tuh slotnya 4 untuk RAM, dan yang bagus lah kalau yang inilah. Harga murah dan juga bagus. Kalau tidak suka dengan ASRock, silahkan cari aja yang MSI atau yang Gigabyte, bebas untuk kalian. Tapi harganya lebih mahal juga sih, kalau yang ini lebih murah. Dan selanjutnya saya menggunakan RAM Team Group ini ya. Ini ada dua, ini 16 GB 2x8 Team Group yang ada warna merahnya, dan juga ada LED berwarna merah di bagian atasnya sini ya. Ya seperti itulah. Dengan harga murah sih, 1,3 juta, tapi ini second ya, second tapi garansinya lifetime, jadinya aman untuk RAM. Kalau membeli baru yang ada LED-nya maupun RGB, dia tuh mahal sekali sekarang. Lebih prefer ke second aja, nggak masalah, yang penting garansinya lifetime dan juga barangnya normal. Ini juga bagus sih, saya juga mendapatkan harga murah 1,3 juta. Selanjutnya untuk VGA saya menggunakan GTX 1050 nih. GTX 1050 ya, dimana mereknya Asus, dia tuh tanpa pin ya, jadi bisa dibilang lebih hemat daya lah. Dan ini seperti ini single fan, dan di sini ada portnya HDMI dan juga DisplayPort, dan juga ada DVI ya, seperti itu aja. Ini harganya 1.850.000 untuk yang ini. Harga VGA 1050 juga pada naik sih, apalagi 750 Ti. Daripada 1,5 1,6 GTX 750 Ti, yang mending ambil 1050, lebih rekomend. Dari segi performa juga lebih jauh. Selanjutnya saya menggunakan SSD SX 800 Pro. Jadi mana ini bukan yang serinya 6000, tapi 8200 Pro yang lebih bagus kecepatannya. Dia tuh waktunya membacanya 3500 dan juga menulisnya 3000 ya. Ini juga bagus sih. Harganya 730.000 kalau yang ini 256 GB. Nih, sangat rekomend sih kalau yang ini, dan juga udah bonus heatsink juga. Selanjutnya untuk hard disk saya menggunakan ini. Hard disk WD 1 tera, ini ori, yang dimana ori itu ini baru, garansi resminya 1 tahun apa 2 tahun, aku juga kurang tahu, mungkin 1 tahun jadi ya. Ini baru, harganya 650.000. Sebelumnya tuh saya tuh memakai yang second ya, secondnya itu yang harga 300.000-an, ternyata ya rusak, jadinya saya sarankan untuk membeli baru aja. Selanjutnya saya menggunakan CPU cooler ini, PC Cooler GHD 56V yang mempunyai 5 pipa. Ini rainbow-nya bisa diganti-ganti sih kalau yang ini rainbow-nya, tapi hanya bisa diganti dengan remote-nya juga. Remote-nya sudah ada di dalamnya sini sih. Tidak bisa sync ke mobunya kalau nggak salah, karena emang ada slotnya sih. Tapi kalau kayaknya nggak bisa karena pakai remote. Udah dibonusi remote masalahnya lah. Intinya seperti itu. Dengan harga 330.000 ini sangat rekomend sih. Dan ini kita lihat aja apakah bisa mendinginkan Core i5 10400F atau tidak. Kalau menurutku bisa. 5 pipa dan juga fan-nya 12 cm. RGB pula. Yuk. Selanjutnya saya menggunakan ini power supply FSP yang dimana 550 watt ini ya, yang dimana HV Pro. Dia tuh harganya 620.000 untuk yang ini, dan juga ini agak sulit dicari di daerah saya, jadinya saya membeli online aja meskipun ongkirnya, tapi nggak masalah, masih tetap dapat harga sama, yaitu 620.000 ya. Garansi AGS berapa tahun nggak tahu sih, mungkin 3 tahun sih kalau yang ini, yang sudah 80 plusnya itu wet ya, seperti itu wet. Selanjutnya saya menggunakan ini casingnya dulu lah.
Casingnya ini adalah Cube Gaming Fringe yang warnanya putih. Dari sananya dia tuh inginnya yang putih dan juga yang besar, jadinya saya memilih ini aja, Cube Gaming Fringe. Ini harganya sekitar 500.000 sih kalau di daerah saya, karena warna putih dan juga hitam dia tuh berbeda harga, tepat 30.000 lah. Kalau casing saya sarankan untuk membeli di daerah kalian aja, jangan membeli online karena ongkirnya sangat besar sekali ya. Lebih baik beli di daerah kalian, meskipun seadanya lah kalau bisa lah. Selanjutnya saya menggunakan yang terakhir ini. Ini adalah fan Tesseract Armageddon. Ini sepaket ya. Aku tuh membelinya dari segi fan-nya dan juga LED stripnya Tesseract ini. Ada dua ini LED-nya. Dua di bawah dan juga di sebelah kanannya. Dan juga ini fan-nya ada 5. Kalau 5 sih aku kasih 2 di atas, 2 di bawah, 1 di belakang. Dan juga bisa diganti-ganti karena ada hook controllernya. Kalau kalian membeli paket segini, dia tuh lebih murah. Kalau membeli sepaket ya. Kalau yang LED-nya itu saya membeli satuan sih, karena emang tidak sepaket. Kalau sepaket kan juga ada hooknya, tapi saya lebih memilih hooknya sepaket dengan ini aja supaya lebih murah harganya. Sekitar 420 ribuan lah, tapi belum masuk itu ya LED-nya ya. Pokoknya totalnya ini sama itu 500 ribuan lah harganya di pojok sini. Intinya seperti itu. Dan totalnya itu 10 juta lebih sedikit. Kalau ingin 10 juta atau di bawahnya tinggal Anda kurangin aja partnya seperti LED dan juga yang lainnya lah. Yang bisa dikurangi sedikit-sedikit, yang penting performanya masih bagus. Itu intinya. Dengan harga segini 10 juta sangat rekomen untuk saat ini karena menggunakan Core i5 10400F. Dan kita akan lanjut saja untuk merakit dan juga mereviewnya. Yuk. Dan lalu yang pertama untuk tes booting Windows-nya, dimana saya menggunakan SPG SX 8200 Pro untuk SSD-nya, dan kita tunggu aja seberapa cepatnya. Dan dia mendapatkan 12 detik. Kalau menurutku sih terbilang cepat, standarnya NVMe di bawah 15 detik. Jadinya ini sangat rekomen kalau menurutku. SPG-nya inilah. Daripada saya yang di bawahnya yang SX 6000 LED, itu lebih mending yang ini 8200 Pro. Selanjutnya di HD Sentinel kita tes SSD dan juga harddisknya untuk cek kesehatan dan juga performanya. SSD-nya pertama 100% semua dari segi performa dan juga kesehatannya, dan juga node-nya dia tuh perfect, dan juga suhunya 38 derajat untuk yang ini. Yang dimana ini ditambah dengan heatsink tambahan dari Mobo-nya, jadinya 38 derajat terbilang aman lah, di bawah 40. Harddisknya 100% semua, ya maklum sih karena ini itu baru harddisknya. Harddisk baru bukan second, 33 derajat untuk suhunya, jadi terbilang dingin kalau yang ini. Selanjutnya kita tes di Crystal Disk Mark, yang dimana saya menggunakan SPG SX 8200 Pro. Untuk kecepatan membacanya mendapatkan 3171, menulisnya 1241. Kalau dilihat agak jomplang sedikit, tetapi kita bandingkan saja yang ada di websitenya 3500 per 3000. Dari segi membacanya dia tuh 3171 ke 3500 ya terbilang berdekatan lah, karena up to-nya 3500 jadinya wajar. Yang tidak wajar dari segi menulisnya 1241 ke 3000, setengahnya lebih lah, bisa dibilang seperti itu. Untuk review yang lebih lengkap silahkan di video sebelumnya ini, ada videonya untuk review SPG SX 8200 Pro. Dan selanjutnya kita tes HP monitor, yang dimana saya menggunakan PC Cooler yang tadi yang harga 300 ribuan yang mempunyai 5 pipa dan juga ada RGB nya. Untuk minimalnya mendapatkan 33 derajat untuk yang ini, dan juga maksimalnya 62 derajat. Dari suhu minimalnya 33 derajat itu sangat dingin kalau menurutku, karena di bawah 35 derajat, jadinya sangat rekomen. Untuk suhu minimalnya dan juga suhu maksimalnya 62 derajat, terbilang dingin juga kalau yang ini di bawah 65 derajat. Yang dimana saya tes di Cinebench R15 5 kali berturut-turut di tes CPU supaya tahulah performanya bagaimana.
jadinya terbilang aman kalau yang ini suhunya, sangat rekomen untuk PC coolernya ini. Dan pengujian selanjutnya di Genombench R15, di OpenGL-nya mendapatkan 137 fps yang dimana menggunakan GTX 1050 2GB. Dan juga CPU-nya 1335 yang dimana menggunakan Intel Core i5 10400F. Selanjutnya untuk tes gamingnya, di GTA 5 1080p dan juga high, FPS rata-ratanya mendapatkan 60 fps. Kalau ingin lebih, silahkan cari ke monitor yang lebih bagus yang dimana mempunyai refresh rate 75 sampai 144 lah. Kalau misal 60 Hz nanti akan maksimalnya di 60 fps. Kalau 75 ya di 75 fps, kalau di 144 ya bisa di 100 lebih atau 144 fps untuk gamenya GTA 5. Ya khusus GTA 5 lah. Kalau di game lain dia itu bisa lebih, tapi untuk membacanya sama aja sih ke 60 fps jikalau monitor kalian 60 fps. Selanjutnya di game Valorant 1080p dan juga high, fps ratanya mendapatkan 190 fps. Masih sangat lancar sekali, hampir menyentuh 200 di rata kanan semuanya. Dan juga bisa untuk live streaming kalau yang ini. Selanjutnya kita tes di Dota 2 1080p settingan high dan juga ultra, FPS rata-ratanya mendapatkan 105 fps. Ini masih sangat lancar juga di settingan high maupun ultra. Untuk streaming juga bisa, tinggal anda setting aja di settingannya aja sih kalau menurutku. Dan selanjutnya yang terakhir di Resident Evil 6 1080p dan juga high, yaitu di benchmark mendapatkan 77 fps. Masih sangat lancar juga ya karena di atas 60 fps, masih nyaman lah untuk bermain game ini. Dan pengujian yang terakhir yaitu dari segi wattnya atau dayanya lah, yang dimana untuk daya minimalnya yaitu 40 watt, tidak ngapa-ngapain di desktop ya, diam aja lah, tidak membuka aplikasi sama sekali lah, yaitu 40 watt. Dan juga maksimal yang mendapatkan 129 watt, yang dimana ini saya tes di game Valorant settingan 1080p dan juga high, yaitu maksimalnya 129 watt, cuma menyentuh 1 detik sih. Kalau rata-ratanya di 110-an lah, bisa dibilang seperti itu, jadinya terbilang irit kalau yang ini. Dan kesimpulannya ini sangat rekomen sekali, meskipun harganya sangat tinggi sekali ya, 10 juta lebih, ini masih dibilang rekomen untuk saat ini, yang dimana harganya pada naik semua termasuk VGA-nya. Maupun buat editing dan juga live streaming masih bisa, tergantung gamenya aja. Dan juga semua listnya ada di sini, dan juga semua linknya ada di deskripsi, tinggal anda beli aja, semoga masih ada untuk part-partnya. Ya karena untuk listnya di sini dia tuh sudah agak lama sih untuk videonya, jadi saya baru upload sekarang, mungkin ada beberapa harga yang berbeda untuk saat ini. Bisa lebih murah, bisa lebih mahal. Kalau Vega sih ya paling ya lebih mahal sedikit lah. Dan semuanya full RGB seperti yang ada di video ini. Kalau tidak ingin RGB silahkan anda kurangi aja beberapa supaya lebih murah. Intinya seperti itu. Sekian dari saya, terima kasih sudah menonton, dan juga jangan lupa like dan subscribe. Dan nantikan video lainnya merakit PC Intel maupun AMD gaming maupun editing. Dan juga jangan lupa share ke teman-teman kalian yang ingin rakit PC, dan terima kasih sudah menonton.